Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kami Malspot. Ya, pada kali ini saya akan membahas tentang evaluasi penjas. Dan sebelum saya membahas dengan materi evaluasi penjas di mata kuliah evaluasi penjas, saya mohon izin untuk perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Rubus Wahid dengan NPM 1823006, Prodi BJKR kelas 5A. Di sini saya ada tugas dari mata kuliah dengan evaluasi dalam pembelajaran penjas. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang evaluasi pendidikan jasmani di dalam penjas sendiri ya. Ya, ini pada slide pertama ini saya akan membacakan deskripsi mata kuliah evaluasi penjas. Mata kuliah ini bertujuan memberikan bekal kepada mahasiswa agar mampu melakukan penilaian dan analisis terhadap proses pembelajaran pendidikan jasmani. Substansi mata kuliah ini meliputi pengembangan instrumen pengukuran dan penilaian, ranah kognitif dan efektif maupun psikomotor, baik berupa tes maupun non-tes, yang di dalamnya tercakup perencanaan tes, serta beberapa pendekatan penilaian sampai pada tindak lanjutnya. Saya menuju ke ilustrasi di slide kedua. Saya menggambarkan sumpama saya menjadi guru pendidik dalam penjas. Saya melakukan riset data, pengumpulan data tentang tinggi badan, berat badan, kandungan lemak badan, panjang lengan, panjang tungkai, lingkar lengan, lingkar paha, lingkar bahu, lingkar leher, dan lain-lain. Itu dalam pengukuran. Terus ini dalam penilaian. Seumpama saya menjadi seorang guru penjas, melakukan pengamatan PBM. Biasanya lamanya itu selama 2 hari berturut-turut, dan hanya bisa mencatat banyaknya kesempatan anak dalam partisipasi penjas yang diberikan guru. Selanjutnya saya bisa menyimpulkan bahwa kesempatan yang diberikan guru penjas untuk mengulang gerakan terlalu sedikit itu dalam penilaian. Ya, next dari slide selanjutnya saya akan membacakan pengertian pengukuran. Pengukuran suatu proses penentuan tingkat kecakapan dan penguasaan diri pada seorang dengan membandingkan kepada norma-norma tertentu atau Dedeh Sutrasih dan Kadarsah pada tahun 1986. Nomor 2, pengukuran
suatu kegiatan atau proses untuk memperoleh deskripsi numerik dan tingkatan atau derajat karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau Brown Lund pada tahun 1985. Di nomor 3, pengukuran suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala atau gejala, atau juga itu yang ditemukan Sutrisno Hadi pada tahun 1987. Nomor 4, pengukuran suatu pemberian angka-angka dari suatu objek seseorang atau yang lainnya dengan mengikuti berbagai aturan atau yang ditemukan Seyfried dan Ward pada tahun 1989. Nomor selanjutnya, pengukuran suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan atau yang ditemukan oleh Moh Nasir pada tahun 1988. Pengukuran ini yang nomor terakhir, pengukuran sebagai pemberian angka-angka pada objek-objek atau kejadian-kejadian menurut suatu aturan tertentu atau yang ditemukan oleh Kerlinger pada tahun 1985. Next, pada slide selanjutnya saya akan membacakan pengukuran. Ini masih masuk dalam pengukuran ya, suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh besaran kuantitatif dari suatu objek tertentu dengan menggunakan alat ukur yang baku. Jadi pengukuran tersebut kita membutuhkan riset data dari siswa-siswa didik kita. Ini masuk dalam ranah penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar yang dilakukan dan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Dan pengertian tersebut dalam evaluasi itu suatu proses yang dirancang untuk menetapkan apakah siswa sudah mencapai tujuan. Terus instruksional dengan cara membandingkan tingkah laku siswa dengan standar tingkah laku yang sudah dispesifikasi dalam TIU dan TIK. Itu juga riset ini ditemukan oleh Harrison pada tahun 1983. Dan di sisi lain ada penemuan riset evaluasi suatu penentuan nilai dan penentuan kekuatan dari seseorang yang sifatnya menyeluruh sehingga mutu dari seseorang dapat diketahui. Ini juga ditemukan oleh riset Dedeh, Sutarsih, dan Kadarsah pada tahun 1986. Evaluasi yang ditemukan lagi itu dari evaluasi Nana Sujatna pada 1999. Itu dia mengucapkan suatu proses untuk memberikan atau menentukan nilai kepada evaluasi objek tertentu berdasarkan suatu kriteria tertentu. Next.
ini masih dalam evaluasi, membahas dalam evaluasi suatu proses yang dirancang secara sistematis dan terencana dalam rangka untuk membuat alternatif tersebut membuat keputusan atas dasar pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan sebelumnya. Terus lantas apa mengukur, menilai, mengevaluasi? Ya, mengukur, membandingkan suatu dengan suatu ukuran tertentu atau standar ukuran tertentu. Terus kita menuju unsur-unsur pokok dalam pengukuran. Satu, dalam unsur pokok dalam pengukuran yaitu ada objek yang diukur. Contoh tadi siswa dan seumpama kita punya siswa tadi mengukur leher, mengukur tinggi dan berat badan siswa. Nomor 2, ada tujuan pengukuran. Kita tujuan mengukur itu untuk apa, untuk riset apa. Terus nomor 3, ada alat ukur. Kita mengukur itu dengan alat ukur apa, kita terapkan. Terus kita nomor 4, terjadi proses pengukuran. Proses pengukuran itu tempatnya itu di sekolah mana gitu. Terus ada hasil pengukuran. Hasil itu terus kita jadikan kayak pengalaman kita atau gimana gitu, ataupun itu tugas gitu. Hasil kita itu juga harus ada catatan yang dari termasuk objek, tujuan, alat ukur tadi. Terus nomor terakhir itu memiliki suatu pengukuran. Contoh waktu, detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan seterusnya. Terus panjang dalam artian panjang itu kita mengukur dengan berapa panjang sentimeter, terus berapa panjang meter dan kilometer. Terus kita dengan menuju di berat badan, berat tersebut menuju di gram, ons, kilogram, kuintal atau ton. Kalau orang itu berat badannya 1 ton itu ya kita harus tulisnya 1 ton gitu. Itu riset kita dalam menilai. Ya, ini masuk dalam menilai, mengambil suatu keputusan yang bersifat kualitatif terhadap suatu setelah membandingkan suatu dengan yang lain atau dengan suatu ukuran tertentu. Kita bisa dengan menilai, kita bisa mengukur. Dalam nilai ini kita bisa mengukur dalam tingkat kecerdasan siswa maupun dalam tingkat kreatif siswa itu dengan menilai gitu. Unsur-unsur pokok dalam penilaian, ada proses pengukuran dengan standar yang ada. 2, ada standar yang dijadikan pembandingan. 3, terjadi proses perbandingan dengan hasil. 4, ada hasil penilaian yang bersifat kualitatif. Mengevaluasi, ini yang terakhir, mengevaluasi itu kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari proses pengukuran dan penilaian sebelumnya. Itu sudah saya terangkan yang di slide-slide sebelumnya. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Kalau ada kurang dari saya, maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.